Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Dr. Maulia Sari Hairunisa. Jadi di sini kita akan membahas tentang dengue shock syndrome. Oke, jadi infeksi dengue itu dapat menyebabkan berbagai manifestasi. Ada demam dengue atau dengue fever, ada demam berdarah dengue, dan ada dengue shock syndrome. Apa perbedaan demam dengue dan demam berdarah dengue? Perbedaan antara demam dengue dengan demam berdarah dengue adalah pada demam dengue itu tidak ada plasma leakage. Sedangkan pada DBD itu terdapat plasma leakage. Plasma leakage itu sendiri adalah keluarnya plasma atau perambasan plasma dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Pada demam berdarah dengue itu dapat terjadi plasma leakage karena pada DBD itu terjadi peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah sehingga plasmanya bisa keluar. Etiologi dari infeksi dengue ini sendiri adalah virus dengue yang merupakan genus Flavivivirus dan famili Flaviviridae. Dan virus ini termasuk golongan virus RNA, di mana terdapat 4 serotype, yaitu DEN1 sampai DEN4. Untuk vektornya, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Tempat hidup vektor ini yang paling sering yaitu di genangan air jernih. Untuk patofisiologinya sendiri, terdapat beberapa spektrum dari manifestasi klinis infeksi dengue yang sudah sebelumnya dijelaskan, yaitu pertama ada dengue fever atau demam dengue. Pada dengue fever, ini dapat terjadi demam, anoreksia, mual muntah, kemudian dapat terjadi manifestasi perdarahan. Dapat pada pemeriksaan fisik didapatkan hepatomegali pada beberapa kasus. Kemudian apabila dia setelah terjadi plasma leakage, itu sudah disebut sebagai DHF atau DBD. Plasma leakage ini sendiri disebabkan karena peningkatan permeabilitas vaskular, sehingga apabila plasma itu keluar, maka akan terjadi hemokonsentrasi, terus penurunan protein atau hipoproteinemia, dan bisa terjadi manifestasi seperti efusi pleura atau asites. Kemudian, apabila plasma banyak keluar dari pembuluh darah, akan menyebabkan terjadinya hipovolemi. Apabila berkelanjutan, maka keadaan hipovolemi ini akan jatuh kepada keadaan shock. Yang kemudian apabila sudah terjadi shock pada kasus DBD, maka dia dinamakan dengan dengue shock syndrome atau DSS. Untuk manifestasi klinis infeksi dengue, itu ada demam yang mendadak tinggi dan tipenya bifasik. Tipe bifasik ini akan kita jelaskan selanjutnya ya. Jadi dia tuh mempunyai 2 puncak. Dan demam itu akan mereda pada hari ke-4 dan ke-5. Kemudian ada kecenderungan untuk terjadinya perdarahan, baik itu perdarahan di kulit berupa peteki atau bisa terjadi epistaksis, dan perdarahan pada GI tract. Kemudian sakit kepala, nyeri otot dan sendi, serta nyeri di retroorbita. Pada pemeriksaan fisik didapatkan demam, kemudian gejala infeksi viral seperti injeksi konjungtiva, mialgia, artralgia. Kemudian pada pemeriksaan manifestasi perdarahannya bisa terjadi peteki, purpura atau ekimosis, kemudian dapat terjadi hepatomegali, dan pada kasus demam berdarah dengue dapat terjadi tanda-tanda kebocoran plasma. Sekali lagi, pada kasus demam berdarah dengue dapat terjadi tanda-tanda kebocoran plasma, tapi apabila dia demam dengue tidak ada tanda-tanda kebocoran plasma. Untuk pemeriksaan penunjang, jadi kita dapat melakukan pemeriksaan darah rutin. Biasanya yang paling sering itu terjadinya trombositopeni dan hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi ini sendiri ditandai dengan peningkatan hematokrit. Kemudian untuk serologinya kita dapat periksa NS1. NS1 itu sudah mulai positif pada hari pertama demam.
Akan tetapi kalau misalnya dia sudah lebih dari hari ke-4 atau hari ke-5, maka kita periksanya IgG antidenggi. Kemudian untuk kriteria diagnosis DBD yang paling sering digunakan yaitu yang tahun 1997, itu ada demam atau riwayat demam akut antara 2-7 hari, yang demamnya bersifat bifasik. Kemudian ada manifestasi perdarahan, kemudian ada trombositopeni. Kemudian untuk DBD itu ada terjadinya plasma leakage atau kebocoran plasma. Di mana kita tahu ada terjadinya plasma leakage, yaitu ada peningkatan hematokrit lebih dari sama dengan 20% dibandingkan dengan standar sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Atau adanya penurunan hematokrit lebih dari sama dengan 20% setelah pasien mendapatkan terapi cairan yang adekuat dibandingkan dengan nilai hematokrit sebelumnya. Dan bisa juga terlihat dengan jelas tanda-tanda kebocoran plasma, seperti adanya efusi pleura, asites, terjadi hipoproteinemia atau hiponatremia. Jadi, sekali lagi, apa perbedaan antara demam denggi dan demam berdarah denggi? Kalau misalnya pada DBD, itu ada plasma leakage, sedangkan pada demam denggi itu tidak ada plasma leakage. Ini merupakan perjalanan penyakit infeksi denggi. Jadi ada 3 fase. Yang pertama yaitu ada fase demam, kemudian fase kritis dan fase penyembuhan. Jadi dapat dilihat di sini, pada fase demam, pasien itu mengalami peningkatan suhu. Jadi demam terus-menerus. Kemudian apabila pasien itu masuk ke fase kritis, maka dapat dilihat di sini akan mengalami penurunan suhu. Kemudian akan meningkat lagi suhunya. Jadi inilah yang disebut dengan bifasik. Jadi ada 2 puncak, puncak pertama dan puncak kedua. Pada saat suhu pasien ini turun, itu merupakan fase kritis pada demam berdarah denggi. Di mana pada fase kritis ini dapat terjadi plasma leakage dan dapat juga terjadi shock. Kemudian ini untuk klasifikasi derajat infeksi denggi, yaitu yang pertama kita bedakan terlebih dahulu demam denggi dengan demam berdarah denggi. Kalau demam denggi itu tidak ada plasma leakage. Walaupun dia terdapat peningkatan hematokrit, tapi peningkatannya itu tidak sampai 20%. Dia hanya 5-10%. Dan pada DF atau dengue fever ini dapat terjadi trombositopeni, tapi tidak sampai benar-benar turun, yaitu hanya kurang dari 150.000. Tapi tidak kurang dari 100.000. Ini pada dengue fever. Intinya pada dengue fever itu tidak ada tanda-tanda plasma leakage. Kemudian pada demam berdarah denggi itu atau DHF, dengue hemorrhagic fever, itu terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang DHF atau DBD grade 1 itu tidak ada manifestasi perdarahan yang spontan. Jadi, pada DHF grade 1 ini terdapat plasma leakage, akan tetapi tidak ada manifestasi perdarahan yang spontan. Jadi pada DHF grade 1 ini kita lakukan tes tourniquet, itu bisa positif kayak gitu tapi tidak ada perdarahan yang spontan. Kemudian pada DHF grade 2 itu ada perdarahan yang spontan. Jadi ada perdarahan yang spontan. Kemudian pada DHF grade 3 ini terdapat gangguan sirkulasi. Jadi terdapat plasma leakage yang disertai dengan gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasinya yaitu dapat berupa nadi lemah atau hipotensi atau tekanan nadi yang sempit. Tekanan nadi sempit ini maksudnya selisih antara sistol dan diastolnya itu kurang dari sama dengan 20 mm hygragium. Kemudian pada DHF grade 4, ini terjadi shock yang dalam atau profound shock. Jadi pada DHF grade 4 ini, dia tekanan darahnya tidak terukur, nadi tidak teraba.